Masa iya sih restorasi Shogun kayak gini aja habis 20 jutaan? Yap, kali ini kita akan coba membahas kalkulasi biaya untuk restorasi semi-modifikasi Suzuki Shogun 110 yang telah selesai kita kerjakan kemarin. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa subscribe channel ini yang sedikit lagi menyentuh 100.000 subscriber. Nyalakan juga notifikasi dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan ragu untuk menyampaikan kritik dan masukan karena kita sangat terbuka untuk hal itu. Nah, berhubung di kolom komen banyak yang menanyakan estimasi biaya keseluruhan untuk restorasi motor ini, jadi kali ini kita akan coba bedah satu per satu. Perlu kalian ketahui kalau motor ini punya orang ya, jadi nggak mungkin kita jual. Kita hanya di bagian jasa atau lebih tepatnya tukang bersih-bersih aja. Disclaimer, mungkin budget yang kita kalkulasi agak berselisih dengan yang owner motor ini keluarkan, karena beberapa part telah dibelanjakan sendiri sebelumnya. Dan untuk kalian yang ingin samaan untuk beberapa aksesoris yang kita pakai, kalian bisa cek di kolom deskripsi, atau klik di keranjang yang tertera di sudut kiri bawah video ini. Mari kita mulai dari bagian atas dulu. Yang pertama, pada bagian lampu. Suzuki Shogun 110 sendiri pada dasarnya masih memakai lampu halogen atau lampu ayam yang berwarna kuning hangat dengan dudukan soket H6. Namun, seiring dengan tren yang berkembang saat ini, alhasil kita rubah dengan lampu LED soket H4 dengan lampu iBrick ZE22 yang sudah sepaket dengan dudukannya dengan kisaran harga di 170 ribuan. Dengan harga segitu, lampu ini sudah terang luar biasa. Tapi, untuk pemasangannya tentunya harus ada modifikasi. Karena setelah kita pasang ternyata panjang lampu menyentuh bagian speedometer. Alhasil, kita otak-atik sampai akhirnya lampu ini bisa terpasang. Yang penasaran? Coba deh, kalian ganti lampu ayam kalian dengan lampu ini, yang saya jamin kalian nggak akan nyesel. Link sudah saya taruh di deskripsi. Part selanjutnya yaitu di bagian master rem. Untuk master rem ini, kebetulan owner belanja sendiri. Untuk serinya, ini adalah master rem RCB E3 versi kotak dan kalau kita cek di marketplace, kisaran harganya di 190 ribuan. Sayangnya, untuk posisi master rem sendiri, menghalangi tempat dudukan spion. Berbeda dengan master rem bawaannya, di mana dudukan spion menyatu dengan master rem. Alhasil, terpaksa bagian spion tidak bisa kita pasang. Tentunya, posisi ini akan berbeda-beda pada setiap motor. Tapi, untuk harga segitu, master rem ini sudah cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari. Untuk yang ingin samaan, kalian bisa klik tombol keranjang atau klik di deskripsi. Pastinya akan mendapatkan harga yang berbeda-beda tergantung akun kalian. Geser sedikit, kita berpindah ke bagian hand grip. Jadi, bagian ini kita beli paketan ya. Jadi, ada hand grip, jalu, serta gas spontan acerbis. Untuk menyelaraskan dengan konsep yang lain, kita pilih yang warna merah. Untuk part ini, kita beli di harga sekitar 220 ribu. Kita turun ke bawah di bagian kaki-kaki. Untuk velg, ini merupakan rakitan satu set depan belakang yang sudah dibawa sendiri oleh owner berikut piringan kaliper bracket dan juga selang rem. Untuk velg sendiri, ini pada dasarnya adalah velg Comet. Akan tetapi, owner merubah warnanya menjadi hitam dengan teknik anodizing dan finishing laser dengan logo TK Racing untuk tambah-tambah percaya diri. Untuk harga velgnya sendiri, kalau kita cek di marketplace, kisaran di harga 370.000 sampai 400 ribuan. Untuk biaya anodizing sendiri, tidak kita hitung dan kita anggap itu adalah velg baru. Untuk ukuran velg bagian depan memakai ring 140/17 dan belakang 160/17. Kita lanjut di bagian ban. Untuk ban sendiri, kita memakai Pirelli Diablo Rosso Sport, ukuran 90/80 untuk bagian depan dan 100/80 untuk bagian belakang. Namun, untuk pemasangan di Shogun sendiri bagian ban depan masih perlu otak-atik di bagian spakbor karena posisinya yang sangat sempit dan berpotensi terkikis oleh ban dengan ukuran tersebut. Untuk mengatasinya, bagian dalam spakbor kita sedikit panaskan kemudian kita tekan dan ukuran kanan kiri masih ada space sekitar 1 mm. Akan tetapi, setelah terpasang look dari ban ini terasa cakep banget. Terasa sangat padat dan berisi selaras dengan harganya yang mencapai sekitar 1 jutaan untuk sepasang bagian depan dan belakang. Gimana? Apa kalian tertarik untuk memiliki ban seperti ini? Coba komen di kolom komentar.
Kita geser sedikit ke bagian piringan. Untuk piringan sendiri kita memakai Red It T-Drive dengan ukuran dik 300 mm. Untuk Shogun dengan harga sekitar 180 ribuan. Ukuran 300 mm merupakan ukuran yang ideal untuk kaki-kaki kendaraan dengan velg ring 17 karena mempertegas look dan menjadi semakin padat. Lanjut pada bagian kaliper sendiri, kita memakai Nissin Samurai 2P ekonomis dengan kisaran harga di 140 ribuan, dipadukan dengan selang rem TDR dengan ukuran 90 cm dengan harga kisaran di 100 ribuan. Lanjut di bagian tengah, untuk mempercantik bagian mesin, pada bagian tutup oli kita ganti dengan tutup aluminium CNC merek XZZ dengan finishing berwarna merah. Perlu kalian ketahui, untuk tutup oli Suzuki tidak bisa memakai tutup universal karena tutup oli Suzuki memakai thread halus. Jadi, kalau kalian mau check out untuk motor lain, pastikan dulu jenis thread pada motor kalian biar tidak salah beli. Harga tutup oli ini sekitar 80 ribuan. Dan kita juga membeli stand hub penahan trommel belakang CNC untuk motor Yamaha yang PNP di Shogun dengan harga 100 ribuan di toko yang sama. Lanjut untuk menambahkan detail kecil di bagian kaki-kaki, kita memakai tutup pentil ban produk dari Arumi Motopart dengan harga sekitar 30 ribuan untuk satu pasang. Fokus kita lanjut ke bagian atas untuk mengganti sarung jok dengan produk yang baru yang sudah kita fitting dengan hasil papasan busa yang terbentuk dengan harga sekitar 120 ribuan. Selanjutnya, pada bagian mika lampu, kita finishing dengan clear coat karena sudah kusam. Namun, untuk mika sein dan lampu belakang kita ganti dengan yang baru dengan harga sekitar 125.000 dan juga untuk mika speedometer di harga sekitar 40 ribuan. Dan pada akhirnya, untuk membuat look dari Suzuki Shogun Pengaritan ini menjadi makin gahar, kita memakai shock Red It GP277 double click dengan ukuran 320 mm dengan harga 1.260.000. Untuk dipasang pada motor Shogun tentunya butuh penyesuaian, karena ukuran dari shock standar Shogun ini adalah 360 mm, sehingga kita butuh sekitar 4 cm lagi untuk mencapai ketinggian yang ideal. Dan kita membuat adaptor dengan besi padat setebal 8 mm yang telah kita sesuaikan seperti pada video kemarin. Dan juga sedikit coak pada bagian spakbor belakang dan bodi kanan kiri supaya tidak bergesekan dengan tabung shock breaker ini. Saya rasa shock ini cukup nyaman karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, yang didukung dengan fungsinya double click untuk tingkat kekerasan dan reboundnya. Yap, itu adalah gambaran part apa saja yang terpasang di Shogun R110 ini sehingga menghasilkan tampilan yang cukup agresif. Namun, part-part tersebut tentunya masih belum sepenuhnya ya, karena masih ada part-part kecil untuk menunjang berdirinya motor ini yang kalau kita jumlahkan tentunya bukan biaya yang sedikit. Jadi, setelah kita kalkulasi, biaya yang dikeluarkan oleh owner ini kurang lebih hampir 10 jutaan berikut biaya jasanya ya. Memang secara logika tidak sebanding dengan harga motor bekas jenis ini yang hanya kisaran 2 hingga 3 jutaan aja. Namun, bukan tanpa alasan owner rela merogoh kocek lebih dalam, mungkin karena memang kendaraan ini memiliki histori yang terkesan atau memang suka dengan motor tua. Jadi, kesimpulannya biaya untuk restorasi motor ini nggak sampai 20 jutaan seperti beberapa komen yang kalian utarakan di kolom komentar ya. Dan untuk estimasi pengerjaan motor ini terbilang cukup lama lah, sekitar 2 bulan. Bukan karena ada kesulitan yang menghambat atau hunting spare part yang sulit, karena memang part dari motor ini masih banyak dijual di marketplace dengan harga yang masih relatif terjangkau. Namun, karena memang pengerjaan kita yang hati-hati dan juga pastinya ada kendala yang tidak kita tayangkan di video prosesnya. Jadi, dengan gambaran estimasi biaya segitu, apakah menurut kalian ini terlalu overpriced? Atau terbilang cukup terjangkau? Apakah kalian masih tertarik untuk merestorasi motor kalian? Coba kalian curahkan di kolom komentar. Mungkin biaya itu bisa jadi acuan kalian, misalkan kalian ingin merestorasi motor sejenis ini. Tentunya harga itu akan jauh lebih murah jika kalian hanya ingin mengembalikannya ke dalam kondisi pabrik ataupun memakai part-part yang sedikit lebih terjangkau. Namun, biasanya membengkak karena menambahkan part-part aksesoris yang bukan merupakan part baku untuk berdirinya motor tersebut.
Demikian rincian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini yang hampir menyentuh 100.000 subscriber ya, tinggal beberapa biji lagi. Terima kasih juga buat yang sudah mengikuti Brasprus dari dulu hingga sejauh ini, dan juga selamat datang buat subscriber dan viewer yang baru datang. Semoga channel ini terus berkembang dan menginspirasi buat kalian. Oke, thank you, segitu saja, bye-bye.